Nah, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita bertanya, sejatinya perkawinan itu apa toh? Atau apa toh hakikat perkawinan itu? Perkawinan tidak lain merupakan sebuah perjanjian atau sebuah konsensus atau sebuah kesepakatan atau sebuah komitmen. Dengan perjanjian atau konsensus atau komitmen atau kesepakatan ini, seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk di antara mereka kebersamaan atau persekutuan seluruh hidup. Ya, kebersamaan seluruh hidup. Sejak kapan itu? Sejak konsensus diberikan, sejak mereka mengucapkan janji nikah sampai kematian menjemput. Maka durasinya ya sepanjang itu. Sepanjang mereka masih hidup bersama sebagai suami istri, itulah perkawinan. Landasannya dapat kita lihat dalam kitab hukum kanonik, yaitu kitab hukum Gereja Katolik, dalam kanon 1055 paragraf yang pertama. Kanon ini kalau menggunakan bahasa umumnya seperti pasal-pasal, nomor-nomor, ya. Kita mempunyai 1752 kanon dalam kitab hukum kanonik. Nah, kanon 1055 paragraf yang pertama itu mengatakan demikian. Perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri atau bonum conjugum, serta kelahiran dan pendidikan anak atau bonum prolis, antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Jadi ada beberapa poin yang mau diungkapkan dalam kanon 1055 ini. Yang pertama, bahwa perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat antara dua orang yang berbeda seksualitas, yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Betul-betul laki-laki, betul-betul perempuan. Dan isi perjanjiannya apa? Isinya adalah untuk membentuk di antara suami istri ini persekutuan seluruh hidup, kebersamaan seluruh hidup, mulai sejak perjanjian sampai mati. Unsur yang ketiga, perjanjian ini atau perkawinan ini pada dasarnya terarah pada kebaikan suami istri dan kebaikan anak. Untuk kebaikan suami istri dan kelahiran serta pendidikan anak. Poin yang keempat, perjanjian perkawinan antara dua orang yang dibaptis secara sah, baik Katolik maupun Kristen, itu diangkat ke martabat sakramen. Artinya apa? Artinya perkawinan semua orang yang sama-sama dibaptis sah, itu otomatis sakramen. Dalam arti ini, perkawinan itu sakramen atau tidak sakramen bukan ditentukan oleh tata perayaannya dengan misa atau dengan ibadat, bukan karena itu. Namun lebih ditentukan oleh subjeknya, dua-duanya baptis atau tidak. Kalau dua-duanya baptis dan dibaptis secara sah, maka otomatis menjadi sebuah sakramen. Inilah yang mau disampaikan oleh kanon 1055 paragraf yang pertama. Anda masih ingat janji perkawinan yang pernah diucapkan waktu menikah? Inilah janjinya, ya. Coba sambil kita ingat-ingat kembali. Ya, sambil meresapinya kembali, mengingat-ingat kembali dan memaknainya kembali dalam konteks yang sekarang ini. Ketika Anda di hadapan Allah dan imam dan saksi mengatakan demikian, di hadapan Allah, imam dan para saksi, saya Yohanes memilih engkau Yohana menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Demikianlah janji saya demi Allah. Saudara-saudari yang terkasih, janji nikah sangat sederhana, sangat simpel, sangat pendek. Namun dalam rumusan janji perkawinan yang sangat simpel, pendek, sederhana inilah terdapat inti dari perkawinan. Artinya, janji inilah yang membuat Anda menjadi suami dan istri. Tanpa perjanjian ini, maka tidak terjadi perkawinan.
Dan kalau ada sesuatu yang dikecualikan dari perjanjian ini, maka perkawinan pun juga akhirnya menjadi tidak sah. Dengan cara demikian sama mengatakan bahwa perjanjian merupakan unsur konstitutif perkawinan. Artinya perjanjian itu menjadi penentu utama terjadinya perkawinan. Tanpa perjanjian, tanpa kesepakatan, tanpa konsensus yang benar, maka tidak ada perkawinan yang benar pula. Dasarnya adalah kanon 1057. Dalam paragraf pertama dikatakan, kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim atau secara sah antara orang-orang yang menurut hukum mampu membuat perkawinan. Kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun. Lihat, dikatakan kesepakatan membuat perkawinan. Dan kesepakatan ini hanya membuat perkawinan kalau dilaksanakan oleh dua orang yang sama-sama mampu secara hukum. Artinya tidak terkena halangan nikah. Dan kesepakatan ini harus diucapkan oleh mereka berdua, oleh mereka sendiri, dan tidak bisa digantikan oleh kuasa manusia apapun, kecuali nanti melalui wakilnya dalam kasus-kasus khusus. Dan paragraf yang kedua menyebutkan apa itu kesepakatan, apa itu konsensus, apa itu komitmen, apa itu perjanjian. Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak. Dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali. Unsur yang penting sekali dalam kesepakatan adalah unsur kehendak kemauan bebas. Tanpa paksaan, tanpa ketakutan besar yang datang dari luar. Perkawinan mengandaikan ada kehendak, aku ingin menikah, aku ingin membangun keluarga, aku ingin mengambil kau sebagai istri saya sampai kapanpun. Ya. Dan semua mesti dilakukan dengan penuh kebebasan, tanpa paksaan, dan juga tanpa ketakutan. Maka kalau perkawinan dilakukan dengan penuh keterpaksaan, juga di bawah ancaman yang membuat kita tidak bisa mengelak kecuali menikah, perkawinan ini menjadi tidak sah karena konsensusnya atau kesepakatannya cacat. Ini unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah bahwa melalui kesepakatan ini ada keinginan untuk menjadi pasangan hidup. Ada kehendak untuk menjadi pasangan hidup, menjadi partner hidup mulai detik saat menikah sampai mati. Dan dalam hal ini mencoba berusaha dengan sekuat tenaga, dengan seoptimal mungkin untuk menyerahkan diri, memberikan diri seutuhnya, seluruh dirinya, jiwa dan raga. Maka dalam arti ini tidak bisa separuh-separuh. Cuman fisiknya yang saya berikan pada pasangan, sementara hati tidak. Kalau yang terjadi seperti ini, maka terjadi cacat konsensus, cacat kesepakatan. Karena itu, mengandaikan keberlangsungan perkawinan yang terus-menerus, yang tidak berhenti, artinya bertahan dalam kasih dan kesetiaan sampai mati. Inilah unsur kesepakatan, unsur perjanjian, unsur konsensus di dalam perkawinan. Utamanya adalah soal kehendak, kemauan bebas untuk menjadi partner hidup dan memberikan diri seutuhnya sampai mati. Nah, saya yakin Anda semua telah memperjuangkan ini dan sampai detik sekarang ini menghidupinya dengan sepenuh hati. Inilah kegembiraan kita, inilah kekuatan keluarga-keluarga Kristiani yang mencoba untuk menghayati perkawinan dalam kondisi apapun dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketekunan dan penyerahan diri yang total. Gambarannya seperti ini. Coba lihat, kalau kita melihat gambar seperti ini, apa yang muncul di benak kita? Kesetiaan mendampingi pasangan sampai ajalnya. Juga ketika dalam keadaan sakit, mencoba setia mendampingi, menyertai, menolong. Karena memang
menjadi pasangan berarti menjadi penolong yang sepadan. Dan sampai akhir setia. Ya. Kondisi apapun tidak boleh menggoyahkan kesetiaan kita. Dalam kondisi apapun tidak boleh membuat kita terlena dan kemudian lari dari pasangan untuk lari kepada orang lain. Inilah tantangan keluarga-keluarga kita yang dari waktu ke waktu semakin besar, khususnya dalam keseriusan untuk menyetiai panggilan hidup berkeluarga. Kalau kita melihat gambar seperti ini rasanya adem, rasanya ayem, gembira. Kita berharap semua keluarga Kristiani bisa setia bertahan sampai akhir dalam kesempurnaan dan kegembiraan. Saudara-saudari yang terkasih, dari perjanjian yang tadi saya tampilkan, ada 3 unsur perjanjian perkawinan. Yang pertama adalah subjek perkawinan atau subjek perjanjian. Perjanjian dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, monogam. Maka Gereja Katolik tidak menerima perkawinan poligami. Yang ada adalah perkawinan monogami. Laki dan perempuan satu dan satu. Dan laki perempuan ini, pasangan nikah ini tidak terkena halangan nikah yang diatur dalam Kanon 1083 sampai 1094. Baik itu halangan nikah yang bersifat kodrati, dan itu berarti tidak ada dispensasinya, ada 4, yaitu halangan nikah impotensi, halangan nikah ikatan nikah, ya, halangan nikah hubungan darah, ya, garis lurus dan garis menyamping tingkat yang kedua, ya. Dan juga ikatan nikah sebelumnya. Itu semua menjadi halangan-halangan nikah yang tidak bisa diberikan dispensasi karena berasal dari Tuhan sendiri. Dan juga dari halangan nikah gerejawi. Kalau halangan nikah gerejawi adalah halangan-halangan yang ditentukan oleh gereja sendiri dan untuk itu bisa diberikan dispensasi. Termasuk misalnya halangan nikah beda agama, itu bisa diberikan dispensasi oleh otoritas gereja yang berwenang. Yang kedua, isi perjanjian. Perjanjian isinya adalah komitmen atau konsensus kehendak untuk membangun persekutuan hidup dengan memberikan diri sepenuhnya. Itulah sebabnya pasangan suami istri mesti memahami betul apa isi perjanjian, yakni setia mengabdikan diri dalam kondisi apapun, dalam keadaan suka dan duka, sehat dan sakit. Pokoknya dalam kondisi apapun, tetap setia mengabdikan diri satu terhadap yang lain. Dan yang kedua, mesti mampu mengemban konsekuensi. Maka kalau tidak mampu mengemban konsekuensi perkawinan, ya lebih baik tidak menikah. Lebih baik tidak menikah. Dan faktanya tidak sedikit dari umat kita yang dari sononya memang nggak mampu lagi atau tidak mampu untuk mengemban konsekuensi itu. Misalnya, nun sewu, mereka yang mengalami gangguan mental misalnya, yang sangat berat sekali, gila misalnya, itu jelas-jelas tidak akan mungkin untuk bisa menikah dengan sempurna, dengan baik. Dalam arti mampu mengemban konsekuensi perkawinan, menanggung segala macam tanggung jawab hidup berkeluarga. Dan yang ketiga adalah pernyataan perjanjian. Bahwa perjanjian itu hanya akan menjadi sah kalau dinyatakan, diucapkan di hadapan otoritas yang berwenang dan 2 orang saksi. Untuk orang Katolik hanya sah kalau menikah di hadapan romo, di hadapan imam, dan 2 orang saksi. Ini jelas, kan? Maka kalau ada orang Katolik menikah di luar gereja, ini pasti tidak akan sah kecuali mendapatkan dispensasi dari otoritas yang berwenang. Sementara untuk mereka yang non-Katolik, kita anggap sah kalau menikah di hadapan petugas resmi, ya. Ada forma publik, ya. Misalnya nikah secara sipil, nikah secara KUA, atau nikah secara agama lain. Inilah 3 unsur perjanjian perkawinan yang membentuk perkawinan. Nah, apa tujuan perkawinan menurut kitab hukum kanonik? Tadi sudah kita lihat bahwa
Dalam Kanon 1055 disebutkan tujuan perkawinan ada dua, yakni tujuan unitif, yakni kesejahteraan pasangan atau bonum conjugum. Ini menyangkut sejahtera secara lahir, terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Inilah yang kerap kali menjadi pergulatan keluarga-keluarga muda atau juga keluarga-keluarga yang sudah dewasa sekalipun ketika ada masalah dengan kebutuhan kesejahteraan lahir, ketika nggak ada uang, ketika secara ekonomi morat-marit, lalu kerap kali menimbulkan masalah yang serius. Maka kesejahteraan lahir menjadi tujuan unitif yang sangat penting sekali. Kesejahteraan lahir ini dibarengi oleh kesejahteraan batin, yakni sisi harmoni hati, ada rasa aman dan nyaman, merasa cocok satu sama lain, merasa inilah pasanganku yang sejati. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah prokreatif, kesejahteraan anak, yakni keturunan. Pasangan suami istri sejak semula mesti terbuka untuk hadirnya keturunan. Maka tidak boleh menutup keturunan, tidak boleh menolak keturunan. Ya. Mengatur keturunan boleh, Tuhan memberi sarana untuk itu. Namun menolak kehadirannya tidak boleh. Itulah sebabnya maka pasangan-pasangan suami istri itu diharapkan untuk mengatur kelahiran anaknya secara natural. Yang kedua, prokreasi ini kesejahteraan anak menyangkut soal pendidikan. Bagaimana orang tua mempunyai tanggung jawab untuk merawat membesarkan di anak-anak secara utuh, baik di bidang manusiawi maupun di bidang spiritual. Orang tua menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-anak. Maka kalau Tuhan menitipkan anak-anak pada kita, orang tua, maka orang tua mempunyai tanggung jawab besar, mempunyai tanggung jawab utama untuk mendidik mereka secara baik agar mereka nantinya juga menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dewasa dan sungguh-sungguh beriman. Ya. Inilah dua tujuan perkawinan dan ini rasanya cocok sekali dengan yang tadi kita harapkan, kita impikan. Kalau dipikir-pikir, semua harapan, semua impian yang tadi dimunculkan, itu bisa kita ringkaskan dalam dua ini. Tujuan kesejahteraan pasangan dan kesejahteraan anak.